Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di lab semuanya? Masih ada yang di kelas? Udah duduk rapi semuanya. Kita siap belajar. Sebelum mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Ayo Aska, ketua kelas, pimpin doa. Duduk rapi. Siap. Sikap berdoa. Before we'll study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Aska. Hari ini siapa yang nggak hadir? Arjuna, Haika, Kianu, Aryo. Oh, Aryo juga nggak hadir. Yaudah, teman-teman yang nggak masuk, kita doakan semoga Allah cepat memberi kesehatan. Bisa ikut belajar lagi bersama kita. Amin ya robbal alamin. Dan kita semua yang di sini diberi kesehatan dan kekuatan. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita belajar coding dan KA. Kemarin kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Jadi setelah berpikir komputasional, kemarin kan Miss jelasin ya, berpikir komputasional itu sebagai dasarnya coding dan KA. Nah, jadi sekarang kita masuk ke KA-nya, konsep dasar KA. KA itu apa kepanjangannya? Iya, kecerdasan artifisial. Jadi sekarang kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kita pelajari atau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang pengertian dan karakteristik KA. Habis itu kita juga akan membahas tentang manfaat dan dampak KA. Terus perbedaan cara manusia dan komputer dalam penginderaan, perbedaan mesin cerdas dan non cerdas, serta pentingnya etika dalam penggunaan KA. Jadi dalam menggunakan KA, kita juga harus berhati-hati atau punya etika ya. Itu yang terpenting. Jadi dengan kecanggihan teknologi sekarang, kita harus bijak menggunakannya. Udah tahu belum apa itu KA? Ya, apa? Maksudnya bukan kepanjangan KA apa? KA itu apa? AI. Apa itu AI? Apa sih teknologi AI itu? Ayo, saya baca. Oke, coba kita lihat ya. Jadi kecerdasan artifisial atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence ya, teknologi yang membuat komputer mampu berpikir, belajar, beradaptasi, mengenal pola dan mengambil keputusan seperti manusia. Tanpa disadari, kehadiran KA sudah sangat beragam di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? YouTube. Apa? Saat bermain game apa maksudnya? Ada karakter membantu yang dapat bergerak sendiri mengikuti aturan permainan. Google Maps bisa kasih rekomendasi jalan rute tercepat kan? Terus apalagi YouTube. Di YouTube itu kalian sering nggak? Nih, misalkan hari ini kalian cari-cari tentang apa yang kalian lagi suka nih, misalkan. Game. Misalkan kalian lagi suka searching YouTuber gaming ya. Nah, besokannya lagi pas kalian buka YouTube pasti muncul di beranda tentang konten-konten gaming ya enggak? Ya kan? Nah, di situ itu namanya KA. Jadi teknologi KA-nya membaca aktivitas yang biasa kita lakukan sehingga dia tunjukkan lagi apa sih yang biasa dibuka sama orang ini tuh. Itu namanya KA, itu udah ada KA-nya itu. Terus apa lagi selain itu? Apa? ChatGPT. Google Maps tadi kan udah disebutin ya. Kalau Google Maps tadi contohnya untuk menentukan rute tercepat ya. Terus apa? Gemini ya. Terus asisten virtual. Kalian tahu Google Assistant? Nah, iya itu juga AI ya atau KA ya. Dan juga tentunya ada robot canggih di berbagai bidang. Robotik memudahkan dokter dalam mengenai prosedur medis yang rumit.
Nah iya, di situ contohnya ada robot yang menggunakan teknologi KA bisa membantu dokter bedah ya dalam prosedur medis tuh. Prosedur medis maksudnya kayak operasi gitu. Sekarang lihat ini dulu nih. Sebentar. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memiliki kemampuan layaknya manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, hingga mengambil keputusan. Contoh kerja KA yang dapat kita temukan sehari-hari, misalnya adalah penggunaan chatbot. Chatbot mampu berinteraksi seperti manusia, seperti kita berinteraksi dengan teman, orang tua, ataupun lain sebagainya. Namun, untuk melakukan hal ini, chatbot butuh belajar dari data. Begitupun menentukan jawaban yang tepat dan menjawab berdasarkan keputusan dan pertimbangan yang sudah dilakukan, sehingga chatbot dapat berinteraksi layaknya seperti manusia. Kita dapat membedakan perbedaan teknologi cerdas dan non-cerdas. Misalnya, teknologi cerdas atau yang menggunakan kecerdasan artifisial memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, mampu mempelajari data, informasi, dan pengalaman dari yang sebelumnya, lalu menyesuaikan diri dengan situasi. Sementara itu, teknologi non-cerdas umumnya hanya bekerja jika diberi perintah, lalu tidak dapat belajar dari pengalaman sebelumnya, dan hanya bekerja sesuai situasi yang sudah ditentukan. Jelasin tentang apa? Iya, pengertian KA ya. Terus habis itu ada apa tadi? Iya, mesin cerdas dan non cerdas. Di sini ada contoh kerja KA, contohnya kayak di chatbot ya. Itu bisa berinteraksi dengan manusia. Terus ia juga butuh belajar dari data, menentukan jawaban yang tepat dan menjawab berdasarkan keputusan. Oke, sekarang kita belajar karakteristik KA. Karakteristik utama yang membedakan dari teknologi biasa. KA belajar dari data. KA belajar dari data atau disebutnya apa? Terus? Jadi pertama, karakteristik KA itu KA belajar dari data atau machine learning. Tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan suatu tugas tetap. Karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Contohnya kayak YouTube dan Google Translate ya. Kayak yang tadi Miss bilang, YouTube dia bisa ngasih rekomendasi berdasarkan riwayat tontonan kita. Terus Google Translate dia bisa semakin akurat dalam menerjemahkan karena banyak orang yang menerjemahkan di seluruh dunia. Jadi semakin banyak kata-kata di kamusnya gitu loh. Jadi dia semakin akurat buat translate-nya. Habis itu ada apa? Karakteristik yang kedua apa? KA mampu. Iya. Coba baca apa bawahnya? KA bisa KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya, contohnya seperti peta di Google Maps atau web ya. Awalnya mungkin sulit memperkirakan waktu tempuh, tapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, ia bisa memperbaiki prediksinya. Jadi beradaptasi dengan data yang biasa dimasukkannya ya. Tuh, dengan pengalaman, jika awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Iya, maksudnya gimana? KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, KA bisa memprediksi suatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Nah, jadi karakteristik selanjutnya yaitu KA belajar berdasarkan algoritma atau model prediktif. Dia mempelajari langkah-langkah matematis
yang disebut apa? Algoritma. Udah dipelajarin kan kemarin di berpikir komputasional. Nah, dengan algoritma ini KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola yang udah dipelajari. Contohnya di aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembapan dan data sebelumnya. Jadi dia belajar kalau suhunya rendah berarti kira-kira prediksi cuacanya akan terjadi hujan atau mendung atau badai dan lain sebagainya. Terus aplikasi belanja daring contohnya apa? Aplikasi belanja Shopee, terus atau Tokopedia, Lazada bisa merekomendasikan produk yang pelanggan suka berdasarkan apa yang sering dicari. Pernah nggak kalian nyari barang nih di Shopee atau Lazada? Pasti yang keluar yang sering dibeli, ya nggak? Ya kan? Misalkan kalian nyari apa nih? Baju, pasti yang keluar produk rekomendasinya kan? Produk rekomendasi yang keluar di awal bagus-bagus atau jelek-jelek? Bagus-bagus. Kenapa dipilih yang bagus? Karena itu yang paling banyak disukai ya atau dibeli oleh pelanggan. Begitu ya. Itu karakteristik KA ya. Nah, sekarang kita belajar manfaat dampak KA. Apa sih manfaatnya KA? Iya, terus membantu dalam transportasi. Membantu di bidang kesehatan, mempermudah komunikasi bagi orang dan lebih seru. Iya. Kalau mencari informasi dengan cepat, contohnya menggunakan apa? Google Assistant. Iya. Coba ntar di rumah ya pakai Google Assistant. Yang kedua tadi manfaatnya apa? Membantu dalam transportasi. Contohnya apa? Iya, Google Maps menunjukkan jalan tercepat. Yang ketiga apa manfaatnya? Robot membantu di Apa yes? kesehatan. Iya, di bidang kesehatan contohnya apa? Robot di rumah sakit membantu dokter saat operasi. Iya, terus apa lagi? Kalau mempermudah komunikasi contohnya apa? Aplikasi media sosial merekomendasikan teman atau konten yang kita sukai. Iya, kalau membuat hiburan contohnya apa? Game yang memiliki karakter yang dapat mengubah tingkat kesulitan sesuai level pemain. Iya, selain manfaatnya juga ada dampaknya yang harus kita perhatikan. Apa yang pertama dampaknya? Mengurangi interaksi dengan orang lain. Terus? Menghentikan beberapa pekerjaan manusia. Iya, terus? Menyebarkan informasi yang tidak benar. Heeh. Terlalu bergantung kepada teknologi. Nah, jadi dari dampak ini kita harus lebih bijak dalam menggunakan KA ya. Contohnya mengurangi interaksi dengan orang lain. Terlalu sering menggunakan KA membuat kita kurang berinteraksi. Jadi kita terlalu sibuk dengan gadget sendiri. Yang kedua, menggantikan pekerjaan manusia. Beberapa bidang pekerjaan dapat terganti oleh KA jika dirasa lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dampaknya apa? Menyebarkan informasi yang tidak benar. KA dapat memberikan informasi yang belum tentu benar atau hoax. Yang keempat, bergantung pada teknologi, kebiasaan untuk menggunakan KA tanpa berpikir kritis. Nah, ini nih yang bahaya juga nih. Jangan sampai dengan mudahnya teknologi, misalkan kalian ada PR nih, langsung deh tanya ChatGPT, tolong selesaikan PR ini, langsung salin. Bener nggak itu caranya begitu? Harusnya gimana? Kita juga harus melatih pola pikir kita, jangan terlalu dimanjakan sama teknologi. Jadi ya udah tinggal jawab aja ya. Jangan sampai seperti itu, kita juga harus berpikir. Habis itu perbedaan penginderaan manusia dan komputer. Apa sih penginderaan itu? Kemampuan untuk merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Manusia dan komputer sama-sama memiliki penginderaan. Coba, kalian bisa tahu depan kalian itu monitor, tahu dari mana? Karena bisa ngeliat, karena pakai apa? Mata. Tapi kalau komputer gimana cara tahu dia benda di depannya itu pakai apa? Pakai kamera, betul. Jadi ya penginderaan manusia itu gimana? Kalau manusia memiliki 5 panca indera, yaitu ada apa? Mata, penciuman lewat hidung, iya, peraba lewat kulit, dan perasa lewat lidah. Terus kalau mau mendengarkan suara, manusia menggunakan apa? Telinga. Tapi kalau komputer gimana dia bisa nyimpen suara? Caranya lewat mana? Lewat apa? Apa? Voice note? Iya, kenapa pas voice note nih, kenapa suara kita kesimpan? Dia masuk suaranya lewat mana coba? Mic, pinter, lewat mic ya, lewat mikrofon.
Nah, kalau penginderaan komputer kayak yang udah disebut tadi lewat kamera. Terus kalau pendengaran dia lewat apa? Mikrofon. Habis itu kalau penciuman dia bisa lewat apa? Sensor gas. Nah, kalau mendengar suara manusia lewat apa? Kalau komputer apa? Mikrofon. Kalau mengetahui objek di depan manusia menggunakan apa? Mata. Kalau komputer? Kamera. Kalau merasakan suhu manusia menggunakan apa? Kulit. Terus kalau komputer? Sensor gas. Apa? Sensor gas. Sensor suhu. Iya. Terus kalau mengetahui adanya rintangan manusia menggunakan apa? Mata. Kalau komputer? Pakai kamera. Iya, lewat kameranya ya, atau sensor gerak. Ada juga yang pakai sensor gerak. Sekarang kita masuk ke ciri khas mesin cerdas. Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Kalau mesin non cerdas yang gimana sih? Perintah langsung oleh manusia. Terus? Tidak dapat belajar dari pengalaman. Terus? Tidak dapat berpikir dan menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Terus? Cara kerjanya sudah ditentukan sejak awal dan jarang menggunakan sensor. Contohnya kipas angin menyala saat tombol ditekan. Mesin cuci bekerja sesuai program yang dipilih dan senter menyala saat ditekan tombol. Nah, itu adalah mesin non cerdas atau alat elektronik ya yang tidak menggunakan teknologi. Contohnya ada apa tadi? Kipas angin, ya enggak? Kipas angin nyala kalau ditekan. Kalau kita nggak tekan nyala nggak? Enggak kan? Habis itu mesin cuci. Kalau kita pilih ngeringin dia baru ngeringin. Tapi kalau kita pilih bilas dia sekalian ngeringin nggak? Enggak kan? Tapi ada teknologi yang sudah menggunakan mesin cerdas. Jadi bedanya gimana? Mesin cerdas bagaimana? Dapat mengambil keputusan sendiri tanpa selalu menunggu perintah. Iya, terus? Dapat mempelajari data, informasi, dan pengalaman. Terus? Dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Terus? Dilengkapi dengan perangkat input, sensor, mikrofon, kamera, dan program pintar. Terus? Contohnya mesin penyapu otomatis dapat menatakan ruangan dan membersihkan tanpa disuruh. Asisten suara Google Assistant dapat menjawab pertanyaan dan memberi saran. Dan aplikasi peta Google Maps dapat memilih jalan tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas. Nah, jadi itu ya, mesin cerdas itu dia dapat mengambil keputusan sendiri tanpa menunggu perintah, mempelajari data, menyesuaikan diri dengan situasi, dan dilengkapi dengan perangkat input, sensor, mikrofon atau kamera, dan program pintar. Contohnya yang tadi udah kita sebutin, ada apa di situ? Google Assistant, terus Google Maps dapat memilih rute tercepat, Google Assistant dapat menjawab pertanyaan dan memberi saran. Pernah nggak kalian minta saran ke Google Assistant? Ya, pernah? Ya? Nah, sebelum menggunakan KA itu kita yang paling utama harus mengetahui, harus mengerti etika dalam menggunakannya. Ada apa aja etikanya? Selalu berpikir kritis. Jangan percaya semua hasil dari KA. Teliti apakah jawaban KA bersifat logis. Yang kedua ada apa? Pelajari cara kerja KA. Iya, jadi kita juga harus pahami cara kerja KA untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga apa? Periksa kembali KA. Ya, selalu periksa kembali hasil jawaban dari KA. Jadi kalian nih kalau ada PR terus nanya ke ChatGPT, kalian harus pastiin dulu kebenarannya. Misalkan kalian ada PR soal cerita matematika. Nah, terus kalian main ikutin aja di situ, tapi ternyata pas kalian teliti, kalian lihat caranya 5 kali 6 jawabannya 45. Salah atau benar? Salah. Makanya kalian juga harus berhati-hati, harus periksa kembali. Yang keempat apa? Anggap hasil KA sebagai referensi. Jadikan hasil KA hanya sebagai referensi ya, bukan hasil utamanya. Terus apa lagi? Nomor 5 ada apa nih?
Berhati-hati menggunakan hasil KA untuk tugas penting. Iya, gunakan KA dengan hati-hati sesuai tempat dan kegunaannya. 6. Jujur ketika penggunaan KA. Iya, cantumkan informasi penggunaan KA pada setiap karya. Jadi kalian jangan sampai hasil AI nih, hasil editan AI kalian akuin, aku kan jago ngedit, aku kan jago gambar. Ternyata gambarannya itu hasil AI. Pernah ada yang begitu nggak? Jangan ya, itu baik atau buruk? Buruk. Jadi kita harus kasih watermark kalau ini buatan AI ya, atau buatan KA. Jujur menggunakan KA. Terus yang ketujuh ada apa? Menghargai karya orang lain. Jangan menjiplak dan mengakui karya orang lain kayak yang Miss sebut tadi. Yang kedelapan? Menggunakan KA. Iya, hindari penggunaan KA yang tidak baik. Jangan sampai semua prompt AI, prompt KA yang lagi viral kalian ikutin padahal tidak sesuai dengan umur kalian. Misalkan kalian edit fotonya jadi segala macam pose, ya public figure, terus posenya di macam-macamin, dianeh-anehin. Baik atau tidak kalau kayak gitu? Tidak ya, jangan ya. Jadi tetap harus bisa menggunakan dengan baik dan positif. Tentunya juga harus di bawah pengawasan orang tua atau orang dewasa. Oke, sekarang Miss mau kalian buka di komputernya. Jadi kalian akan latihan cara mengajari mesin KA. Bagaimana sih cara KA itu bisa berpikir, bisa menyeleksi sesuatu kategori. Nih, kalian ketik ini nanti. Ya. Tadi dulu Miss mau nyalain. Buka ininya, browsernya. Buka browsernya. Ada apa browser di situ? Microsoft Edge, ada Google Chrome. Coba ketik studio.org. Google Chrome. Google Chrome, buka Google Chrome. oceanstudio.org gitu. oceanstudiocode.org. Ketik ini nih, AI for Ocean. Itu tuh, AI for Ocean. Sini. Nggak buka yang lain, ikutin Miss. Ketik AI for Ocean. Siapa? Kok ini sih salah? Kok nggak punya? Kalian ketiga. Rumi nih, aku pilih nih. Yang udah muncul gambar perempuan, klik continue atau lanjutkan. Indonesia. Nih, coba ajari mesin KA-nya. Ikutin. Nih, kalau udah muncul ini bisa ganti bahasa yang di sini nih. Tuh, kalau Miss pengen bahasa Indonesia. Terus ayo lanjutkan. Baca perintahnya di situ. Apa yang digunakan di AI mempengaruhi kehidupan kamu? Pada kegiatan ini kamu akan Siapa itu main meja? Nafi, Miss suruh baca itu yang ada di situ kok main meja. Terus, ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja di layar untuk lanjutkan. Jadi kita akan melatih robot AI ini untuk mendeteksi sampah yang ada di laut. Dia lanjutkan, baca, klik. Kalian tentuin yang mana ikan dan yang mana yang bukan ikan. Nih, misalkan ban ini ikan apa bukan? Bukan, berarti tidak ikan. Ini ikan atau tidak ikan? Itu daging kepotek, daging ayam, paha ayam gitu. Tidak. Bukan.
klik aja. Nih, klik sembarang. Ini kena atau tidak? Nah, ayo kasih data sebanyak-banyaknya. Iya, itu ikan. Yang gambar ikan dipilih ikan ya. Baca instruksinya. Terus ini tutup aja nih, ini close dulu. Ayo kasih data sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi dengan mesin KA-nya? Coba dia jadi bisa prediksi nggak tuh? Bener nggak prediksinya? Jadi yang ikan dia bakalan lanjut ke laut. Iya boleh, lanjutkan. Udah bekerja dengan baik belum AI-nya tuh? Bener nggak prediksi dia? Ada yang salah nggak? Berarti tadi masukin datanya kurang pas. Ya makanya berarti tadi masukin datanya kurang pas. Ya udah lanjutkan yang kuning. Lanjutkan, udah 70 nggak apa-apa, lanjutkan. Udah stop. Udah langsung lanjutkan yang kuning. Ya, aku juga ada salah kok, guys. Nah ini ada yang salah nih, harusnya itu kan bukan ikan. Berarti masukin datanya tadi ada yang kurang tepat. Nah latih lagi berarti, biar lebih tepat. Novel duduk kau. Lanjutkan. Iya lanjutkan. Ya berarti salah masukin tadi. Dari mana sih? Apa? Lanjutkan. Udah klik lagi. Ini kalau udah bener nggak apa-apa, nggak usah diajarin lagi, lanjutkan aja. Kan udah bener tuh ikan semua kan? Udah bener punya Sahen. Sudah? Oke, coba perhatian dulu semuanya. Jangan deket-deket, munduran ya. Ini juga jangan digituin. Kita merefleksi kegiatan belajar hari ini. Halo. Ya. Hai. Waktunya udah mau habis. Teman-teman yang di luar udah siap-siap sholat Jumat. Sekarang misalnya hari ini kita belajar apa tadi? Dari pertama pengertian KA. Terus apa? Karakteristik. Terus apa? Apa? Iya. Iya, perbedaan penginderaan manusia dan komputer. Terus? Ciri khas mesin cerdas. Iya, perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Terus? Etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Oke, jadi udah kita pelajari semuanya di kelas. Kalian bisa lanjut di rumah ya. Kalian cobain di rumah nanti sampai berhasil mesin AI yang kalian bikin di sini. Ya, coba di rumah ya. Jadi di close sekarang, di close browsernya di close. Langsung aja. Kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Satnam. Dadah. Tapi ya, jangan lupa barang-barangnya, hati-hati jalannya ya. Ini Saya sertifikat. iya kan nggak semuanya. Klik kirim. Kirim. Itu Oke. Udah ntar miss print. Yeay.